kami masih boleh ada sampai hari ini. Itu kasih karunia anugerah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, biar menjadi saluran berkat firman-Mu. Berkati setiap kami yang hadir, untuk bungkus oleh kuasa darah Yesus link yang akan kami pakai ini Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhir. Juga Pak Joni Iskandar yang akan menjadi worship leader Tuhan, berkati, urapi juga ya Tuhan, urapi kami semua, urapi juga link yang kami pakai ini Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu jatuh ke tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berkati juga multimedia, Septianus Siregar yang akan membantu berjalannya ibadah Tuhan. Berkati kami semua juga, berdoa syafaat, juga akhir juga selesai dari firman Tuhan, kami akan seidangan dengan Engkau, memasuki perjamuan suci yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya berkat untuk kemuliaan nama Tuhan kami akan lakukan di dalam pelayanan link ibadah Family Ministry hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita yang terberkati katakan amin. Silakan waktu dan tempat Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Pendeta Mingguan. Baiklah, kita akan persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Mingguan hari ini. Kita nyanyikan lagu Karya Terbesar.
selamatkanku. Kaulah Allah yang tak terhingga, yang ku hargai. Hanya terbersama dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, miliki dan menghargai. Yesus, Engkau bukan Yesus, Engkau bukan Selanjutnya kita nyanyikan lagu yang kedua, yaitu lagu merayakan Paskah, Ampuni Aku. Ampuni aku, Tuhan, dari segala dosaku. Lepaskan semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku, Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku, Tuhan, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku, Tuhan, untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah aku orang yang menuntut bangsa. Kirimkan aku, Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku, Tuhan,
seperti yang kau bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi, jadikanlah diri orang yang berguna, jadikanlah diriku orang yang berguna. Bapak Pendeta Kominggu untuk membawakan firman. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan tingginya kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh diberi kesehatan yang sempurna, terlebih lagi hamba-Mu yang akan Kau pakai menjadi saluran berkat firman-Mu. Berkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Kami sambut firman kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, shalom semua. Selamat sore. Ada sukacita ya. Boleh lambai-lambaikan tangannya ya. Kita semua bersukacita. Hari ini tema yang sudah saya persiapkan tentang kematian setiap orang percaya, tentunya kepada Tuhan Yesus. Yang seperti apa? Ya, tentunya setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Ya, nggak mungkin setiap manusia ini akan hidup selama-lamanya ya. Itu Tuhan Yesus yang bisa hidup selama-lamanya. Ya, kita ini terbatas waktu dan tempat. Ya, oleh sebab itu kita baca dulu ya firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 10 dan sampai 12. Demikian firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, itu yang akan terjadi ya di dalam setiap kehidupan kita. Tolong mute-nya ditutup, Bu Lydia Jumali, tolong yang ada jadi co-host dibantu ditutup ya, supaya tidak terganggu ibadah kita ya, karena ini akan mengganggu ya, sangat mengganggu ya. Tolong teman-teman bantu ya, yang sudah jadi co-host. Terima kasih. Saya akan lanjut firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saya akan lanjutkan. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kita ini semua diberi prioritas waktu hidup kita. Ya, oleh sebab itu kita harus pergunakan dengan baik hidup kita ini ya. Tuhan Yesus itu mau setiap anak-anaknya itu bisa melakukan kehidupan kita ini ya, hari lepas hari itu lebih baik lagi ya, bukan semakin buruk ya, bukan semakin kelihatan samar-samar ya, tapi kita harus terlihat jelas kita ini adalah terang Kristus, suratan yang terbuka yang dibaca semua orang ya. Jangan sampai kita jadi batu sandungan ya, kita jadi orang percaya ya, jadi orang Kristen tapi nggak jadi teladan bagi semua orang ya. Itu sangat disayangkan.
Karena hidup kita ini kan singkat. Kita sudah memasuki bulan April, di 6 hari lagi kita akan 6 hari lagi ya kita akan berakhir di bulan April. Kita masuk di bulan Mei, ya sudah bulan 5. Nggak kerasa kan? Tahun 2025 begitu cepat ya berlalunya ya. Oleh sebab itu saya sudah siapkan video klipnya tentang waktu ya, supaya kita bisa simak baik-baik video yang sudah saya persiapkan. Silakan waktu dan tempat Pak Septianus Siregar untuk menampilkan videonya ya. Kita simak baik-baik ya, karena video ini sangat memberkati kita semua ya. Punya yang benar-benar milik kita ya, semasa hidup kita ini ya, adalah waktu. Begitupun waktu yang kau miliki, bukannya tanpa batas. Ya kita tahu ya, hidup kita ini semua pasti ada batasnya ya, yang sudah Tuhan sentuhkan ya, supaya kita bisa jadi berkat ya. Hidup ini hanya sementara, pergunakanlah dengan baik. Amin. Jangan habiskan waktu ya, waktumu dengan selalu kekhawatiran ya datang, mengeluh dan mengomel ya. Dan jalani saja hidupmu itu dengan ikhlas dan penuh syukur. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua. Semasa hidup di dunia kita ini ya, sekarang yang kita lihat nyata ya, berbuatlah baik selalu. Jangan pernah menyakiti hati orang ya. Dan juga jangan membicarakan kejelekan orang ya yang kita hidupi ini ya. Sekalipun orang berbuat kejelekan, kita harus terus melakukan yang terbaik. Apa itu? Dalam pergaulan ya, jangan selalu mau menang sendiri. Nah, ini hati-hati buat kita semua ya. Jangan kita mau menang sendiri dan merasa paling benar sendiri. Nah, ini banyak yang kita lihat kenyataan seperti itu ya. Mengalah bukan berarti kalah. Ingat baik ya, ini satu nasihat buat kita semua. Jangan simpan kebencian, kekecewaan, ya, kepahitan, ya, dan dendam. Ini yang kita lihat selama ini ya. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu ya. Berikan maafmu dan mintalah maaf jika kita bersalah ya. Jangan gengsi ya. Tetaplah berlaku baik sampai akhir hidup kita ini. Amin. Jangan pedulikan orang yang berlaku buruk ya terhadap kita ya. Jangan ya. Jangan abaikan mereka yang mengasihi dan peduli kepada kita ya. Kita harus ambil satu arti kata ya yang benar-benar sangat memberkati kehidupan kita sehingga kita bisa merubahnya ya hari demi hari. Amin. Nikmatilah waktu bersama mereka ya yang kita cintai dan mencintai kita ya. Bahagiakanlah mereka selagi kau punya waktu ya, kita punya waktu. Jadi jangan kalau dia berbuat baik kita berbuat baik, kalau dia berbuat jahat kita lebih jahat. Jangan seperti itu. Ya, ini satu nasihat yang sungguh luar biasa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bekerja keras di masa waktu ini ya, yang untuk matilah hidup ini di masa muda, nikmatilah hidup di hari tua. Hargailah waktu hidup ini ya, yang tersisa loh. Karena hidup ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Kita tahu ya, kita tidak tahu apakah masih ada hari esok ya yang akan kita lewati ya, tentunya bersama Tuhan. Jangan tinggalkan penyesalan di hati mereka yang mengasihi kita ya, yang menyesalkan ya di hati mereka yang mengasihi kita. Kita harus ingat ya,
segala kebaikan yang kita sudah terima dari teman-teman kita ya, maupun dari semua hamba Tuhan ya, kita harus ambil satu pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk perubahan demi perubahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Video klipnya lanjut akan disempurnakan oleh Pak Septianus Siregar. Terima kasih Pak Septianus Siregar. Kita akan lanjut. Ada 5 hal yang penting ya bagi setiap kehidupan kita untuk menghadapi kematian yang kita tidak tahu. Kematian itu akan menjumpai kita ya, entah kita tidak tahu, karena semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan ya. Setiap orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saya selalu lihat ya di dalam firman Tuhan itu ya. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 2 ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, hati-hati, kita ini sudah jelas dikatakan di firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Tapi kita ini kan serupa segambar dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, yaitu yang harus kita jalani dalam firman. Amin. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Ya, kita hidupi firman Tuhan. Kita jadi terang Kristus, suratan yang terbuka, bukan jadi batu sandungan dalam hidup kita. Ada 5 hal yang terpenting kenapa kita menghadapi kematian yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua. Kita tidak tahu batas waktu hidup kita, tapi kita semua harus berserah penuh ya, karena saya pegang itu di Mazmur 37 ayat 5, berserahlah kepada Tuhan dan percayalah penuh, dan Dia akan bertindak. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, orang percaya, anak-anak Tuhan. Yang pertama kita buka di firman Tuhan ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan secara cepat. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan. Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Ya, jujur di bulan awal April kemarin ya, saya melayani di pemakaman ya, itu sangat saya mengalami kesulitan ya, tapi saya percaya hikmat Tuhan itu selalu datang kepada saya ya. Saya jujur ya, waktu pelayanan di pemakaman itu saya baru melayani yang kedua kali ya. Tapi saya minta hikmat dari Tuhan, dan luar biasa Tuhan Yesus itu Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hambanya yang meminta, memohon ya, sehingga firman Tuhan itu diturunkan dari sorga, dan saya dapat 5 hal yang penting di saat kita menghadapi kematian. Apa yang kita harus ingat? Kematian itu adalah satu keuntungan buat kita semua. Amin. Filipi 1 ayat 21. Hidup di dalam Kristus, mati adalah satu keuntungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hal yang pertama yang saya kutip dari firman Tuhan yang tadi baru saya bacakan ya, itu adalah di saat kita mengalami kematian, berarti awal kita perjumpaan kita dengan siapa? Tentunya dengan Tuhan Yesus. Amin. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat ya yang Tuhan sudah persiapkan ya.
Jadi jangan kita takut menghadapi kematian ya, karena kematian itu pasti akan datang pada setiap orang. Ya. Tapi saya percaya nggak ada orang yang maaf kata nih dengan tanda kutip ya, yang mau cepat mati nggak ada. Saya rasa nggak ada. Di PMI sih nggak ada yang seperti itu. Amin. Semua pasti mau umur panjang, mau terberkati, betul? Mau sehat terus, mau siap menghadapi segala problem masalah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Ya, baru-baru ini kan saya ada kirim ya. Kita harus terima proses segala sesuatu dari Tuhan. Itu sangat mungkin bagi kita bilang tidak enak karena setiap masalah itu pasti ada yang enak, ada yang tidak enak. Tapi banyak yang kita jumpai pasti persoalan itu ada problem masalah yang mungkin rasanya kita menolak ya. Tapi itu Tuhan izinkan ya karena saya percaya di Mazmur 23 ya, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman aku tidak pernah ditinggalkan. Amin. Karena tangan Tuhan itu tidak kurang panjang menolong setiap kita dan juga telinganya dia tidak akan tutup bagi yang tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi saya mengutip dari firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 16. Jangan takut menghadapi kematian karena kematian merupakan jembatan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita pasti mau kan ketika kita meninggal kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di mana? Tentunya di surga. Amin. Ya, karena itu satu jaminan buat kita semua orang percaya. Bagi yang tetap percaya penuh kepada Dia. Amin. Ya, percaya itu nggak boleh 360 derajat ya. Kalau 360 derajat berarti muter. Itu namanya tektok ya. Jangan juga 90 derajat. Itu cuma setengah percaya kita. Percaya kita ini harus 180 derajat. Amin. Itu satu jaminan kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Tentunya hidup kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur berapa itu ya kalau nggak salah. Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Yang berkenan itu yang seperti apa sih? Kita tahu ya, 10 perintah Allah. Nah, kita udah tahu belum 10 perintah Allah itu apa? Ayo, ada yang tahu perintah Allah itu seperti apa? Ya, kita harus turuti 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Ya, jangan kita pernah lupakan kebaikan Tuhan dan juga ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan yang keempat, yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, mungkin ayah dan ibu kita sudah meninggal ya, tapi ketika dia masih hidup kita harus menghormati dia. Amin. Jangan membunuh ya, jangan berzina, jangan mencuri ya, jangan apa lagi? Jangan mengucapkan saksi dusta ya. Itu nggak boleh ya tentang sesama kita ya. Jangan berkata bohong itu ya. Jangan suka membual ya. Dan juga jangan mengingini harta milik orang lain. Itu 10 perintah Allah itu harus kita lakukan. Amin. Sehingga kematian yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua adalah awal perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Tentunya di mana? Di surga. Amin. Saya selalu pegang itu Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Yang kalau saya percaya, kalau buatan Allah itu pasti datangnya dari surga. Pulangnya jangan nyasar. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Lakukan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua, kita berjalan dengan sesuai apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan
sembarangan berjalan. Ya, Tuhan suruh ke kiri, kita harus ke kiri. Tuhan bilang lurus, kita harus lurus. Amin. Jangan kita berkelit, ya. Wah, tidak mau, apalagi yang tidak mau tuh ya, yang stop, terus mundur. Wah, itu bahaya sekali ya buat kita ya. Kita akan terjerumus tentunya ke dalam api neraka. Ya, jangan. Ya, kita harus lakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena di kematian itu adalah awal perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk di hal yang kedua. Apa itu hal yang kedua? Kita baca dulu di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Ini satu ayat kesukaan saya ya, kesukaan Bapak Ibu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saya mengutip dari hal yang kedua tentang soal kematian ya. Sadar nggak sih kita siapa sih yang memilih Tuhan Yesus? Kalau yang mungkin maaf kata ya dengan tanda kutip kalau orang yang Kristennya dari orang tua ya, anaknya pasti akan Kristen. Tapi jujur ya, saya bukan orang Kristen dari keturunan orang tua saya. Saya jujur ya, dulu saya bukan orang Kristen. Saya dulu bukan anak Tuhan, tapi saya anak hantu. Ternyata firman Tuhan ini buat saya. Yohanes 15 ayat 16 ya. Bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nggak terpikir oleh saya bisa menjadi hamba Tuhan. Nggak terpikir. Dan juga tidak ada cita-cita saya akan jadi hamba Tuhan. Nggak ada. Di dalam benak pikiran saya sekolah juga pas-pasannya. Saya nggak juga sekolah pintar ya, pandai, enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa di Lukas 5 ayat 32 ya. Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa, yaitu saya. Supaya apa? Supaya saya bertobat. Amin. Kalau kita sudah dipilih Tuhan Yesus, berbahagialah kita jadi anak-anak Tuhan yang telah dipilihnya. Amin, karena firman Tuhan itu dikatakan ya, di dalam kandungan ibumu engkau sudah kupilih. Itu rahasia Tuhan bagi kita semua. Bahkan di Matius 22 ayat 14 ya, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang kupilih. Itu kita harus simak baik-baik firman Tuhan itu sangat bagus artinya buat kita semua. Kita bukan hanya terpanggil, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Mau nggak jadi anak pilihan Tuhan? Harus mau. Amin. Ya, karena itu satu pilihan yang sungguh mulia. Ya, karena kita akan menerima kehidupan kekal. Tidak bisa kita beli dengan uang sebanyak apapun. Tapi karena kasih karunia anugerah Tuhan, kita dipilih jadi anak-anak. Pelihara itu hidup kita ini. Jangan kita pernah murtad, kita pernah tinggalkan Tuhan. Hanya karena hal-hal yang sepele ya. Mungkin sakit penyakit kita tidak disembuhkan, kita kecewa. Mungkin kita sampai hari ini Tuhan belum jawab doa-doa kita. Kita sudah tidak mau lagi jadi anak Tuhan. Kita kembali ke jalan yang kita pilih, yaitu jalan yang salah. Jangan ya. Jadi hal yang kedua saya mengutip, Tuhan Yesus itu lebih memerlukan kita dalam hidup ini. Amin. Karena dia mau kita ini taat dan setia kepada dia. Amin. Kemarin kita sudah belajar ya tentang kesetiaan dari pendeta Hari Sanosa ya, tentang kesetiaan. Masihkah kita setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kita? Kita harus katakan, ya, saya bisa Tuhan. Jangan kalah dengan iklan M150, saya bisa.
Masa jadi anak Tuhan tinggal bilang, aku juga bisa jadi anak Tuhan. Mengiringi Yesus sampai kehidupan kekal, sampai akhir hidup saya. Saya tidak akan menyangkal Tuhan, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Mengiringi Yesus adalah keputusanku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang ketiga. Apa hal yang ketiga? Di saat kematian datang kepada kita. Kita baca di Matius 7 ayat 7 dan 8. Dikatakan firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Saya mengutip dari firman Tuhan di Matius 7 dan 8 ya. Di saat kita menghadapi kematian ya, agar kita hidup kita ini ya, sampai hari ini kita masih hidup sehat. Apa yang harus kita kerjakan? Cari Tuhan terlebih dulu dalam hidupmu. Amin. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan karena Dia sumber berkat. Dia berdaulat atas hidup kita. Jangan cari kesukaan kita, kesenangan kita, keduniawian kita. Kita pengen jadi orang kaya. Kita pengen jadi orang sukses. Kita pengen cari kedudukan yang lebih tinggi. Ya, jangan, cari dulu sumbernya. Segala sesuatu itu milik Tuhan, yang Tuhan sudah akan curahkan bagi kita semua. Dan Tuhan percayakan hidup kita ini dapat menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita bangun pagi, apa yang harus kita kerjakan? Cari Tuhan dulu. Ya, setelah cari, apa yang harus kita lakukan? Mendekat kepada Dia. Karena firman Tuhan ini ngajarin kita ya, untuk kita minta yang pertama. Orang yang akan meminta kepada Tuhan pasti akan diberi. Gak usah gengsi, gak usah minta kaya hidup cepat gimana. Enggak. Tuhan, berkati hari ini Tuhan. Saya mau bekerja. Berkati tangan ini Tuhan. Sehingga tangan ini dibuatnya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua kita harus apa? Cari. Keluar. Kita bertindak. Bekerja. Ya. Jadi jangan kata ya. Setelah kita minta. Kita doa. Kita nggak keluar dari rumah. Terus tiduran. Dari pagi, siang, sore, malam. Gimana kita bisa mendapat itu satu berkat. Ya, kayak kata ya, saya tidak sebut nama teman saya. Ketika bangun pagi itu, dia bangun paginya itu di atas jam 10, jam 11. Siang, bayangin. Di saat tidur malam, istirahat, kan dokter ngajurin kita ya, kalau tidur itu nggak boleh lewat dari jam 10 malam. Ingat baik, kita mau nggak hidup sehat? Harus itu ikut aturan yang dokter sudah berikan. Itu membuat kesehatan kita ini benar-benar kesehatan yang sempurna. Amin. Ya, kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini jauh dari segala sakit penyakit. Amin. Ya, kita harus lakukan itu. Ya, kita harus benar-benar setelah minta, kita harus cari keluar. Ya, tentunya dengan bekerja. Ya, dan setelah itu apa? Ketok apa? Ketok pintu hati Tuhan. Sehingga berkat itu akan disediakan dan dicurahkan bagi kita semua. Amin. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Dia akan curahkan berkat. Kalau berkat Tuhan itu dicurahkan, itu bukan sedikit, tapi berkelimpahan. Ingat Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang bukan hanya untuk memberi hidup saja, tetapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Kelimpahan itu seperti apa? Damai, sejahtera, sukacita yang terus kita bisa merasakan sukacita yang besar di dalam Tuhan.
itu melebihi dari segala yang kita miliki dari dunia ini, yaitu tentang kesehatan kita, ya, kemakmuran hidup kita, amin, ya, damai, sejahtera, itu melebihi dari segalanya yang kita miliki dari dunia ini. Amin. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan selalu dalam hidup kita setelah kita terima berkat dari Tuhan. Jangan bilang, kok Tuhan berkatnya cuma sedikit, kok Tuhan berkatnya kok hanya segini. Jangan, ya. Tuhan Yesus itu sudah mengukur kapasitas yang Tuhan berikan bagi kita semua. Karena ada satu ini ya, apa itu yang berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian, ya, itu peribahasanya seperti itu. Amin, ya. Kita harus lakukan kedekatan kita ini dengan Tuhan itu harus seperti apa. Kita bukan di Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Itu seperti itu lagunya ya. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia anugerah yang Kau berikan buat setiap kami. Kita masuk hal yang keempat. Setelah kita tahu ya, kita pasti akan menghadapi kematian. Saya percaya firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Kita ini semua punya sisa waktu, ya. Saya sudah berumur 61 tahun. Tahun ini saya 62 tahun ya. Tapi banyak saya melihat ya di teman-teman saya di Facebook ya, orang yang meninggal usia 42, 48 ya, ada yang 52, kemarin saya lihat ada yang umur 54 sudah dipanggil Tuhan ya. Tapi kalau saya percaya kalau kita matinya di dalam Tuhan, jangan takut. Berarti kita akan ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Amin. Asal hidup kita benar. Amin. Jangan pernah salah lagi. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita baca firman Tuhan dulu ya. Di Mazmur 90 ayat 10 ya, yang tadi saya baca di awal ya. Masa hidup kita ini 70 tahun. Itu kalau kuat ya. Kalau 80 tahun ya itu satu anugerah yang besar kayak kemarin ya. Pendeta Ari Sanosa sudah berusia 83 tahun ya. Itu alangkah indahnya ya. Umur bisa seperti itu ya. Kita belum tentu bisa mencapai umur yang sedemikian ya. Tapi kita jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Itu Tuhan akan sediakan bagi kita asal kita bisa mau menghidupi firman Tuhan dan menjadi orang benar. Amin. Ya, saya mengutip dari hal yang keempat. Segala sesuatu itu yang terbaik menurut Tuhan Yesus. Ya, kita mau di umur berapa Tuhan kasih, dan saya percaya itu yang terbaik yang Tuhan sudah berikan, tentunya menurut kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Amin. Percuma kita kalau diberi umur panjang ya, tapi hidup kita maaf kata morat-marit ya, nggak jelas. Ya. Karena di Filipi 1 ayat 22 ya mengatakan hidup yang berarti adalah hidup yang dapat memberi buah. Buah apa? Tentunya buah pertobatan. Amin. Saya selalu ingat itu di saat saya sekolah evangelism ya. Saya ada dua pertanyaan diagnostik yang saya harus jawab ya. Kalau Tuhan sudah
beri kehidupan waktu bagi kita semua ya. Yang cuman ditanya sama 2 pertanyaan Tuhan ada yang seperti ini ya. Apakah kita layak masuk ke rumah Bapa di surga? Di saat kita dipanggil oleh Tuhan. Dan yang kedua, pertanyaan diagnostik. Ingat baik, sudah berapa jiwa yang kau selamatkan untuk aku? Ayo, itu satu amanat agung ya, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua untuk kita bisa melakukannya dengan segala sesuatu yang harus kita lakukan, berjuang ya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Banyak teman-teman kita kan, andai tolan kita yang mungkin masih belum percaya kepada Tuhan. Kita harus berani mengatakan hanya satunya penyelamat bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita masih diberi waktu kesempatan sampai hari ini, ya, usia kita mungkin yang masih usia 60 ke atas atau 70 ke atas, dia bersyukur aja kepada Tuhan. Segala sesuatu itu sangat berarti ya bagi kita yang bisa menghidupi firman Tuhan dan kita bisa menuruti ya, itu satu bukti kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintah-perintahku. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan yang kelima, yang terakhir. Oh ya, Bapak Ibu sudah siapkan roti dan anggur ya di rumah masing-masing ya. Saya sudah persiapkan ya. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan sehidangan memasuki perjamuan yang suci di hadapan Tuhan ya. Saya akan memasuki hal yang kelima yang terpenting bagi kita semua adalah di Wahyu 14 ayat 13. Ya, Wahyu 14 ayat 13 demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, ingat baik, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah buat Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita berusaha, kita memperoleh keuntungan semua untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan, bukan untuk menyenangkan telinga orang ataupun menyenangkan hati orang lain, tapi yang terutama senangkan hati Tuhan. Amin. Berbuatlah segala sesuatu itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya menangkap dari firman Tuhan di Wahyu 14 ayat 13. Kematian merupakan keuntungan bagi orang percaya. Bukan bunuh diri loh, jujur. Ya, kalau yang bunuh diri itu nggak ada kehidupannya kekal di surga ya. Kemarin ada yang bertanya di grup, gimana itu yang bunuh diri ya? Yudas ya, itu masuk surga nggak? Itu udah jelas namanya bunuh diri, itu tidak akan masuk surga. Amin. Jangan bermimpi ya, karena dia mungkin murid Yesus. Karena bunuh diri itu adalah pilihan kita, bukan pilihan Tuhan. Amin. Ya, kematian merupakan keuntungan bagi orang percaya, bukan bunuh diri. Tidak ada lagi penderitaan dan kesusahan dalam hidup. Amin. Ya, jujur waktu saya mengalami serangan jantung, saya jatuh dari motor. Waktu itu saya pingsan 10 menit. Kalau Tuhan izinkan saya pulang ke rumah Bapa di surga, alangkah indahnya. Tapi Tuhan Yesus itu masih belum berkehendak ya. Dia masih mau memakai hidup saya untuk bisa lebih benar lagi di hadapan Tuhan, untuk lebih lagi bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang mau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia akan melakukan bagiannya untuk memberi usia kita berlanjut. Seperti Hizkia ya, dia minta dan Tuhan berikan 15 tahun diperpanjang umurnya. Amin. Jika kita mau, katakan dengan Tuhan,
Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Selagi Engkau masih boleh beri waktu untuk saya, untuk kami boleh melakukannya dengan benar apa yang menjadi keinginanmu Tuhan, bukan keinginan. Amin. Kita tutup dalam doa. Firman Tuhan kiranya sudah kita dengar, biarlah kita terus lakukan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Kematian itu akan menghampiri kita semua. Kita ini sedang, maaf kata ya, dengan tanda kutip, sudah masuk daftar antrian. Siapa dulu nih nanti akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Jangan takut karena kita adalah pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena kita kecewa dalam hidup, oleh karena kita putus asa, oleh karena kita tidak diberkati, ya jangan. Ya, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jika Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak enak, yang mungkin kebangkrutan, jangan pernah putus asa. Kita akui segala sesuatu, minta ampun dengan Tuhan. Mungkin Tuhan tidak berkehendak, kita salah jalan, kita salah melakukan. Apapun yang kita lakukan itu semua tak Tuhan Yesus Maha tahu. Ya, kalau kita tidak melakukannya dengan benar, tentunya segala sesuatu itu akan habis, akan singkat dibersihkan oleh Tuhan. Saya selalu dengar kesaksiannya, bagaimana orang bisa dihabiskan semuanya sampai bukan nol lagi ya, tapi minus, bukan lagi zero, tapi di bawahnya zero ya. Jangan takut ya. Saya pernah alami itu ya. Di saat pandemi saya mengalami utang piutang yang besar ya, 250 juta. Akhirnya Tuhan bisa izinkan saya mengalami lembah kekelaman, tapi saya tidak pernah ditinggalkan karena saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tidak mengandalkan diri saya sendiri, saya tidak mengandalkan orang lain. Saya nangis di kaki Tuhan, saya minta pengampunan, saya lakukan segala sesuatu dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Sampai hari ini hidup saya terberkati. Apa yang hilang sudah Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Itu satu tanda kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan pernah kita menyakiti hati orang lain ya. Jangan kita iri dengan harta orang yang banyak ya. Kita masih belum jadi orang kaya. Jangan ya. Kita lihat kedudukan orang itu semakin tinggi. Wah, semakin masyhur ya. Jangan kita banding-bandingkan hal seperti itu. Kita tetap jalan kepada Tuhan yang sudah tuntun. Ingat Yeremia 23 ayat 11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang melebihi segala apa yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kematian itu adalah satu keuntungan jika kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan takut, khawatir apapun Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman Tuhan. Kami tidak mau hanya kebaikan kami balas dengan kebaikan. Sekalipun Tuhan izinkan kejahatan ada di dalam setiap kehidupan kami akan tetap balas dengan kebaikan. Kami tidak akan iri dengan harta orang lain, tapi kami mensyukuri apa yang kita sudah miliki sampai saat ini. Kami tidak mau jadi hamba uang, saya mau jadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya 5 hal yang terpenting. Kematian adalah awal perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami mensyukuri dan juga kami percaya Tuhan, apa yang sudah Kau beri waktu untuk hidup ini Tuhan. Kami akan pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami tidak mau lagi salah jalan. Kami tidak mau lagi melenceng dari apa yang menjadi ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan.
memberkati hidup kami, sehingga kami juga akan menuruti segala perintah-perintah-Mu yang sudah ada di dalam firman Tuhan, dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan yang benar. Terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan, kami mau seidangan dengan Engkau Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus yang sudah kami persiapkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Sucikan, kuduskan roti dan anggur yang akan kami santap bersama-sama Tuhan. Kiranya roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Berkati Tuhan. Sucikan dan hati pikiran kami, lahirkan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya biarlah perjamuan suci yang akan kami jalankan ini Tuhan, sesuai dengan apa yang ada di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh sembuh dari sakit kami boleh dipulihkan, dan melalui darah Yesus kami disembuhkan juga segala sakit penyakit kami yang ada di tubuh kami. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Rafa, yang selalu menyediakan, yang selalu memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus yang kami sudah persiapkan di rumah kami masing-masing, dan hamba-Mu akan membacakan satu firman Tuhan untuk kami memasuki seperjamuan suci di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah angkat roti di atas kepala kami tinggi-tinggi, dan kami mau dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita santap roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan anggur, dan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat waktu dan tempat kami boleh seidangan dengan Engkau melalui perjamuan suci di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri buat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan perjamuan suci kudus-Mu Tuhan. Oleh roti dan anggur yang kami sudah santap bersama-sama, tubuh kami adalah milik Engkau Tuhan, dan kami hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Berkati Pak Anfal yang ada di Bali. Berkati dengan damai sejahtera sukacita yang mengalir di dalam keluarganya. Keinginannya, istri, anak, mantu, cucunya Indira, semua dapat percaya kepada Engkau Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Anfal yang ada di Bali Tuhan, dan apapun yang dilakukan tangannya, Kau buat selalu berhasil dan beruntung.
damai sejahtera sukacita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluar masuknya hamba-Mu, Abang Paul bersama istri, anak mantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat untuk bangsa Indonesia. Kami mau terima berkat yang dari Tuhan Yesus sendiri. Kamu mau angkat tangan kami tinggi-tinggi di atas kepala kami, dan kami akan dengarkan firman Tuhan dan kami akan diberkati. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan. Siapa yang bisa memandu bincang-bincang? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.